Audio Jungle. Anda sedang bersama cakrawala.nasional.com. Simak beritanya sampai habis agar Anda bisa lebih mengerti. Selamat menonton. Anak yang laporkan ibunya ke polisi bergeming, meski sudah dibujuk anggota DPR. Dilansir dari Kompas TV, kasus hukum yang mendera seorang ibu, S, dan anaknya, A, di Demak, Jawa Tengah, menarik perhatian anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Deddy, yang juga Wakil Ketua Komisi 4 DPR ini, harus turun langsung menemui S36, yang sempat mendekam selama 2 malam di ruang tahanan Mapolres Demak Minggu, tanggal 10 Januari tahun 2021. Harapannya agar kasus yang menimpa ibu dan anak kandung ini bisa terselesaikan secepatnya. Jangan berlarut-larutlah. Nggak ada yang namanya mantan anak atau mantan ibu. Yang ada mantan suami atau mantan istri, ungkap Deddy. Meski si ibu S, sudah mendapat surat jaminan penangguhan penahanan dari Ketua DPRD Demak dan juga dari Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Demak, tetapi sesuai tujuan semula, Deddy Mulyadi tetap menyerahkan berkas penangguhan penahanan darinya. Deddy yang menemui S di rumahnya, bangunan berlantai 2 itu, ditemani oleh anak nomor 2, adik kandung pelapor, dan anggota keluarga yang lain serta ketua RT setempat. Dalam perbincangan dengan politikus Partai Golkar ini, S menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang bersimpati terhadap kasusnya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Saya berharap kasus ini segera selesai. Saya memaafkan anak saya, apapun yang dia lakukan itu karena pikirannya belum terbuka, ungkap S dengan suara tersendat. Deddy pun sempat menelepon anak kandung S, yakni A, 19, yang melaporkan ibunya ke polisi dan berbuntut dengan penahanan. Dalam perbincangannya, A mengatakan memaafkan ibunya atas tindakan yang dinilai menganiaya. Gadis yang saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi jurusan teknologi logistik di Jakarta tersebut menyatakan dirinya hanya korban persoalan rumah tangga ibu dan ayahnya. Saya memaafkan ibu, tetapi tidak mau mencabut laporan. Biarlah proses hukum terhadap ibu saya tetap berjalan, kata S. Beberapa tahun terakhir rumah tangga S dan ayah kandung A memang bermasalah sehingga menyebabkan perceraian. Namun Deddy mengaku tidak akan berhenti sampai di sana. Saya akan menjumpai A dan akan mencoba terus melakukan pendekatan supaya ia mencabut gugatan terhadap ibu kandungnya. Sekeras-kerasnya hati insya Allah pada akhirnya akan luluh juga, katanya. Kasus ini bermula saat A datang dari Jakarta ke rumahnya di Demak. A datang bersama mantan suami S. Ayah dan anak ini memang tinggal di Jakarta. Kedatangan A ke Demak untuk mengambil pakaian. Namun saat hendak mengambil, ternyata sudah disingkirkan oleh A. Keduanya lalu terlibat pertengkaran. Secara refleks saya pegang kerudungnya dan wajahnya kena kuku saya, ujar S. Tidak terima dengan perlakuan ibunya, sang anak kemudian melaporkan ibunya ke polisi. Sementara itu, Kepala Bagian Operasional Satreskrim Polres Demak Ibtu Mujiono mengatakan, saat menerima laporan dari korban, pihaknya mencoba mediasi antara kedua belah pihak. Namun, sambungnya, anaknya tetap bersikeras untuk memproses kasus tersebut ke jalur hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Agisti Ayulandari. Mungkin di luar sana para netizen dan rekan-rekan sekarang lagi rame dengan adanya berita anak durhaka yang telah melaporkan ibunya sehingga terancam penjara. Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Ini pernyataan dasar, mohon dijawab di hati. Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan, karena keadilan itu ada di hukum. Sehingga mudah-mudahan keadilan ini bisa saya dapatkan. Saya mahasiswa semester 1 dan memiliki 2 adik-adik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Khususnya ke orang tua saya yaitu ibu saya. Mudah-mudahan dengan adanya ini, ibu saya yang melahirkan saya besok introspeksi. Dan jangan malu untuk meminta maaf karena telah menyebarkan berita bohong, berita dusta. Sekali lagi, bagaimanapun, walaupun saya mencari keadilan, mencari penegakan hukum, saya tetap
menganggap ibu saya adalah ibu saya yang telah melahirkan saya. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar supaya kita mendapatkan selain keadilan dari negara, juga keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Polisi yang mendapat laporan itu kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya menangkap S. Pelaku kita jerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT subsidiar pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, ancaman hukuman 5 tahun penjara, kata Mujiono. Penulis Iman Firdaus. Pak Didi Mulyadi yang telah mendamaikan. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa mencabut. Saya mencari keadilan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.